Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, kembali kita berjumpa di dalam portal Mereka Mengajar, masih membahas tentang fitur terbaru di tahun 2024, yaitu fitur terbaru di PMM, yaitu pengelolaan kinerja atau e-kinerja, yang sebelumnya kita kenal dengan SKP. Jadi untuk mulai tahun 2024 dan seterusnya, SKP akan berubah dari yang semulanya secara manual ke pengelolaan kinerja secara elektrik atau yang disingkat itu e-kinerja. Bapak Ibu Kepala Sekolah, nah untuk di dalam pengelolaan kinerja ini, kepala sekolah tugasnya adalah melakukan observasi, diskusi dengan guru. Berikutnya yang tugas yang pertama adalah periksa jenis ajuan perencanaan guru, dan setelah periksa jika sudah sesuai, lakukan. Maka tindakan selanjutnya adalah lakukan persetujuan. Nah, kita langsung saja mulai. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke kinerja, Bapak Ibu yang penting adalah perhatikan alur proses kinerja guru yang sedianya harus dilakukan dalam tempo 1 semester. Oleh karena itu, tugas Bapak Ibu Kepala Sekolah itu mulai dari bulan Januari lakukan persetujuan dan verifikasi hasil ajuan seperti yang terlihat sesuai dengan jadwal yang ada di fitur perencanaan guru. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi pengelolaan kinerja. Kita buka. Ya. Ketika sudah terbuka, tampilannya akan seperti ini. Pengelolaan kinerja kepala sekolah. Jadi kalender kerja Bapak Ibu Kepala Sekolah itu dari tanggal 1 sampai 31 Januari itu adalah periksa perencanaan kinerja guru. Mohon cek dan setujui. Anda juga bisa memberikan penyesuaian jika diperlukan. Seperti itu. Nah, alur kinerjanya seperti ini, tercatat di dalam beranda Bapak Ibu Kepala Sekolah punya aplikasi pengelolaan kinerja seperti ini. Jadi Januari itu perencanaan dan persetujuan, Februari itu persiapan observasi kelas, dan seterusnya hingga bulan Juni. Di bulan Juni itu Bapak Ibu Kepala Sekolah itu tugasnya lakukan bersama dengan guru lakukan refleksi. Bapak Ibu Kepala Sekolah juga melakukan refleksi, berikutnya memberikan penilaian dan penentuan predikat kinerja guru. Baik, jadi yang harus pertama dilakukan setelah masuk dalam aplikasi dalam fitur pengelolaan kinerja adalah Bapak Ibu periksa. Kita klik periksa. Sebelumnya masuk, pastikan nama sekolah Bapak Ibu dan juga NPSN apakah sudah benar atau belum. Jangan sampai salah nama sekolah, misalnya Bapak Ibu Kepala Sekolah
ditugaskan di SMP 1, tetapi ternyata yang tertulis di dalam aplikasi fitur pengelolaan kinerja Bapak Ibu itu misalnya SMP Negeri 2 Kota Komba, maka harus pastikan itu. Berikut kita lakukan pemeriksaan. Ya, ketika kita klik pemeriksaan akan tampilan seperti ini. Jadi ini batas waktu menyetujui perencanaan semua guru 31 Januari. Pastikan 31 Januari itu di sini sudah 0, di sini sudah 0, dan di sini jumlahnya menjadi jumlah guru di dalam satuan pendidikan yang Bapak Ibu Kepala Sekolah pimpin. Berikutnya isinya itu adalah nama guru-guru, ya, nama guru-guru yang ada di dalam lembaga atau di sekolah Bapak Ibu. Nah, di sini misalnya di tahun 2023 ada guru yang sudah pensiun namun namanya masih ada, maka perlu dilakukan cross check dengan operator sekolah untuk segera pensiunkan guru dimaksud, atau apabila gurunya mutasi tapi namanya masih ada, perlu dimutasi di Dapodik sinkron, baru Bapak Ibu nanti datanya guru di dalam berandanya Bapak Ibu Kepala Sekolah itu akan berubah sesuai dengan data real. Baik, kita lanjut ke tugas tambahan tugasnya Kepala Sekolah dalam pengelolaan kinerja. Jadi di sini kita lihat nomor 1 di SMP 1 Kota Komba, nomor 1 Ibu Agustina Kaladu Kroyen, itu PNS penata tingkat 1-3D. Beliau belum mengajukan perencanaan, artinya dia belum membuat perencanaan atau sudah buat tapi belum mengajukan, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ya, di sini ada PTK atas nama Willy Brodus Jadu yang sudah melakukan pengajuan. Maka yang harus dilakukan pertama di sini, kalau di sini belum mengajukan, maka yang sudah diajukan tulisannya di sini akan tertulis perlu disetujui. Sekarang kita klik cek perencanaannya dari beliau. Ya, jadi PTK bersangkutan baru bisa ajukan setelah perencanaan program kerja mau dilakukan selama 1 semester, itu totalnya 32 jam. Jika belum 32 jam, maka tombol pengajuan di dalam beranda PTK tersebut belum aktif untuk diklik lakukan pengajuan, sehingga ketika PTK di dalam berandanya Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah ada seperti tadi, lakukan pengecekan, berarti perencanaannya sudah 32 jam. Maka yang perlu Bapak Ibu Kepala Sekolah lakukan adalah di pertama itu pengecekan. Paling tidak Bapak Ibu Kepala Sekolah itu punya rekapan semua guru punya perencanaan, sehingga bisa ikuti dan tindak lanjuti di bulan-bulan berikut. Contoh di sini Pak Willy sudah lakukan perencanaan kegiatan sejumlah 32 jam. Nah, ini yang harus dilakukan oleh Pak Willy selama 1 semester. 1 semester Bapak Ibu. Nah, tugasnya Kepala Sekolah adalah mengingatkan dan turut serta di dalam pelaksanaan jika kegiatan tersebut membutuhkan kehadiran Kepala Sekolah untuk sebagai observer sekaligus melakukan penilaian. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, jangan sampai Kepala Sekolah hanya memiliki nilai akhir tetapi tidak terlibat dalam proses setiap PTK di bawah lembaga yang Bapak Ibu pimpin. Ini
Nah, di sini masih aktif seperti ini. Itu artinya Bapak Ibu Kepala Sekolah jika mengecek rencana hasil kerja perlu disesuaikan, maka Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa melakukan penyesuaian di sini, atau tetapi dengan catatan panggil PTK bersangkutan untuk diskusi terkait rencana yang dilakukan. Jika Bapak Ibu pikirkan bahwa itu akan mempersulit dia dalam pelaksanaan, atau lebih pasnya dia lakukan perencanaan seperti yang Bapak Ibu pikirkan dalam pilihan-pilihan di dalam sini, maka bisa lakukan perbaikan setelah diskusi bersama dengan PTK bersangkutan. Jadi atau bisa Bapak Ibu hapus aktif seperti itu, dengan catatan PTK bersangkutan harus lakukan perbaikan untuk penuhi tuntutan kinerja untuk 32 jam. Jadi ini perencanaannya Pak Willy. Berikut kelihatannya sudah pas untuk dilaksanakan. Kita lanjut ke tugas tambahan. Di sini Pak Willy bertugas sebagai pembina ekstrakurikuler. Laporan dibutuhkan dari Pak Willy adalah surat tugas, SK pembagian tugas, dan kurang lebih seperti itu, dengan lampirannya SK pembagian tugas dengan laporan pelaksanaan ekstrakurikuler yang diampu oleh Pak Willy sesuai dengan SK pembagian tugas. Berikut perilaku kinerja ini. Perilaku ini yang memang perlu dilakukan observasi. Sesekali kepala sekolah masuk turut nimbrung di dalam kelas untuk melakukan observasi tentang praktik pelaksanaan perilaku, rencana perilaku yang direncanakan oleh Pak Willy Brudus Jahadun atau PTK yang ada di sekolah Bapak Ibu Kepala Sekolah. Nah, jika sudah pas, maka Bapak Ibu Kepala Sekolah lakukan persetujuan. Karena ini apa yang dilakukan oleh Pak Willy sekiranya sudah pas, kita lakukan persetujuan. Nah, mohon maaf saya ya, jika hasil pemeriksaannya seperti yang direncanakan oleh PTK bersangkutan sudah pas menurut Bapak Ibu Kepala Sekolah, maka langkah selanjutnya adalah klik tombol persetujuan. Artinya Bapak Ibu sudah setuju perencanaan PTK bersangkutan, dan tinggal tugas PTK bersangkutan untuk mengeksekusi atau melaksanakan perencanaan apa yang direncanakan untuk ditindaklanjuti di dalam kelas maupun aktivitas-aktivitas peningkatan kompetensi lainnya. Misalnya tadi untuk terlibat dalam seminar-seminar yang dilakukan oleh komunitas pembelajaran, itu kan diperlukan sertifikat, maka PTK bersangkutan harus mencari informasi terkait dengan seminar-seminar yang dilakukan oleh komunitas-komunitas pembelajaran di PMM untuk mengikutinya dan mendapatkan sertifikat sesuai dengan topik yang dibutuhkan. Nah Bapak Ibu, saya tidak bisa melanjutkan ke persetujuan karena seharusnya yang dilakukan itu adalah kepala sekolah hanya menggunakan akun kepala sekolah untuk membuat tutorial ini atas izin kepala sekolah bersangkutan. Nah untuk lakukan persetujuan itu nanti akan dilakukan oleh kepala sekolah, dalam hal ini Ibu Erna sebagai pimpinan lembaga. Demikian tutorial yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, semoga bermanfaat. Dan yang terakhir, terima kasih kepada Ibu Erna memberikan kepercayaan dan keluasan kepada saya untuk menggunakan akunnya untuk membuat tutorial bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah dalam pengelolaan kinerja kepala sekolah.
Semoga tutorial yang saya buatkan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih.